Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah di situ kalau orang telanjang bulat itu seperti kambing, seperti anjing di situ kan, nggak kenal bininya siapa, pokoknya hantam di situ, nggak boleh itu. Gak jadi mas mau sewa berapapun pulau itu nggak boleh. Jadi kebenaran pertama dan kedua itu masih dikalahkan oleh kebenaran ketiga ini. Tapi kalau orang nggak punya iman, nggak punya kebenaran ketiga. Itu persyaratannya. Karena kalau bertanya itu kan pekerjaan akal kan, intelektu. Jadi pekerjaan akal. Jadi nggak enak orang diutus menjadi guru spiritual, tapi metodologi yang akan digunakan itu metode keilmuan akal. Nggak nyambung tuh. Epistemologi akal dan epistemologi spiritual tuh. Ya, apa yang terjadi? Fantalaka hatta idza rakiba fi safini tahrakaha qala akhraktaha li tubra ahla fakarjit syai'an nukra. Oh, ketika tiba suatu saat menjumpai perahu nelayan itu dibolongin satu persatu. Masya Allah, Pak Kiai, kenapa ini satu-satunya sumber mata pencaharian miskin di sini kok kenapa dibolongin? Hei, perjanjian kita jangan bertanya loh. Oh maaf, sampai lagi ke sebuah tempat pinggir kampungan itu ada kerumunan anak-anak TK itu, dicekik lehernya, mati seketika. Masya Allah, Pak Kiai, ini nggak ada dosanya, ini kenapa harus dibunuh? Pertanyaan yang kedua, maaf Kiai, saya tidak akan bertanya lagi. Kalau bertanya lagi, pecat aku jadi muridmu. Udah jalan, sepanjang jalan mulai Nabi Musa bosan nih. Aku sudah sekian lama tapi nggak ada ilmu yang aku terima, salah pilih guru kali ini, orang gila nih. Nah, jadi sampailah ke sebuah perkampungan. Mari kita minta tumpangan. Semua rumah-rumah penduduk tidak ada yang mau menerimanya dia. Ini kan orang asing. Karena ditolak semuanya untuk nginap di rumah orang, nggak ada hotel ya waktu itu. Mari kita kembali ke pinggir kampung yang tadi ada gubuk-gubuk reok itu. Pulanglah berdua di situ. Gubuk reok itu mari kita bangun. Bangun setengah mati. Nabi Musa itu betul-betul membangun sampai menjadi sebuah pondok. Dengan harapan di sini aku nanti akan diajari. Tapi apa yang terjadi setelah selesai semuanya? Mari kita tinggalkan pondok ini. Masya Allah, Pak Kiai, untuk apa kita berkorban segala macam? Begitu selesai kita tinggalkan. Nabi Khidir mengatakan, oh, Anda yang ketiga kalinya melanggar, bertanya lagi. Yang ketiga kalinya Nabi Musa tidak minta maaf. Yang pertama masih minta maaf. Yang kedua minta maaf, yang ketiganya nggak minta maaf. Ngapain minta maaf? Benar-benar gila nih. Tapi tahu, begini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya menyampaikan penjelasan peristiwa-peristiwa kemarin. Orang yang kita lobangi perahunya kemarin, dia cari kita untuk berterima kasih. Karena keesokan hari peristiwa itu, Raja Zalim itu berkenduri merayakan ulang tahunnya di pantai. Semua perahu yang layak pakai itu dirampas, tidak dikembalikan lagi. Dengan hanya menempel lubang kecil itu, maka perahu orang miskin saleh itu bisa dipakai melaut. Untung ada orang baik melubangi perahu kamu, sehingga bisa pakai melaut dengan menempel sedikit. Mengapa anak kecil itu kami bunuh? Tidak berdosa menurut Anda. Nanti kalau anak itu dibiarkan besar, saya diberikan ilmu oleh Allah, ilmu laduni, orang itu akan menjadi orang kafir luar biasa, termasuk mengkafirkan kedua orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya masih akan dikarunia beberapa anak-anak yang saleh dan salehah. Nah, anak itu bersyukur untuk tidak menjadi besar menjadi orang kafir, pasti menjadi penghuni neraka kan, termasuk mengkafirkan kedua orang tuanya. Ya. Kenapa gubuk ini kita bangun baru selesai ditinggalkan? Di bawah gubuk ini ada harta karun luar biasa mahalnya. Baru saja ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau sekarang terbongkar, tidak dipugar, maka tersingkap air, tersingkap nanti itu. Maka itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu pasti akan dirampas oleh orang kan? Nah, itu dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, 30 tahun akan datang, gubuk ini baru akan roboh. Baru tersingkap harta karun itu, anak itu juga sudah mampu memberdayakan harta itu kan. Tapi sudah
melanggar perjanjian yang ketiga kalinya. Kan ada ayat ini kan, kalau saya melanggar lagi, pecat aku jadi murid. Nah, ternyata melanggar lagi kan. Jadi ini mengajarkan juga kedisiplinan, bahwa murid yang tidak disiplin itu di DO. Jadi Nabi Musa itu DO di sini. Walaupun DO tapi dia dapat hikmahnya. Oh, ternyata kalau kita akan mendapatkan ilmu kearifan, ma'rifah itu jangan pakai akal melulu. Ya, maka itu ayat kan apa ayatnya itu? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir kalau mentok. Kenapa tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm? Tanyakanlah kepada profesor kalau kamu nggak tahu. Enggak. Profesor juga mentok kok. Kalau semuanya mentok, kan biasanya tuh kalau orang bodoh bertanya dijawab oleh saintis. Saintis mentok dijawab oleh filsafat. Filsafat mentok dijawab oleh tasawuf. Sufi mentok tanya ahlu zikir di antara mereka. Apa itu ahli zikir? Yang konektivitasnya dengan Allah itu attachment-nya bagus. Dia pasti memperoleh jawaban dari Al-Alim yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, ini satu ilustrasi yang sangat indah sebetulnya, bahwa kecerdasan itu jangan merasa bangga kalau hanya menguasai dua jenis kecerdasan, akal dan intuisi, karena itu inherent dalam diri kita kan. Penentu final adalah Al-Qur'an ini. Al-Quran ini adalah kebenaran ketiga, berfungsi sebagai konfirmasi kan, konfirmasi. Ya. Kalau bertentangan Al-Quran sekalipun di backup oleh kecerdasan akal dan intuisi, tetap tidak sah. Contohnya, apa ya contohnya? Kita kan banyak pulau ya, 15.000. Ada yang punya pulau, sewakan ke bule tuh, Australia. Pak, saya pinjam pulau yang paling luar tuh. Boleh. Sewa berapa? 1 miliar 1 tahun. Mahal banget. Boleh. Untuk apa? Pokoknya jangan tanya, aku sewa. Enggak, aku beli kok. Aku sewa aja. Aku mau jadikan menjadi pantai nude beach, pantai telanjang. Tidak boleh ada sehelai pakaian pun boleh berkeliaran di pantai itu. Jadi siapapun mau telanjang bulat, datanglah ke pulau kecil itu. Kan banyak di Eropa itu, di Amerika juga ada. Nude beach itu. Secara akal, iya sih, dapat keuntungan nih. Pulau itu mati, nggak ada pendapatannya, nggak ada penghasilannya. Selama ini kita biaya pergi ke sana jauh-jauh, mempertaruhkan nyawa. Ini ada 1 miliar. Kalau 5 tahun berarti 5 miliar. Waduh, kita bisa beli tanah di Jakarta itu. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, itu menurut akal. Tapi intuisinya protes. Itu loh, nude beach itu merusak generasi. Masih ada feelingnya bagus, itu merusak generasi. Tapi ada iblis, faktor eksternal juga tuh iblis ini. Mas, enggak lah, siapa pribumi yang mau ke sana itu larang. Itu ada regulasinya nanti itu, tidak boleh. Ya. Oh iya, bagus juga tuh. Udah jadi mas. Tapi bagaimana pendapatnya Al-Quran, kebenaran puncak ini? Wah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah di situ kalau orang telanjang bulat itu seperti kambing, seperti anjing di situ kan, nggak kenal bininya siapa, pokoknya hantam di situ. Nggak boleh itu. Nggak jadi mas, mau sewa berapapun pulau itu nggak boleh. Jadi kebenaran pertama dan kedua itu masih dikalahkan oleh kebenaran ketiga ini. Tapi kalau orang nggak punya iman, nggak punya kebenaran ketiga, jangankan intuisi pun juga mati kan. Yang penting uang tuh, pakailah dia mabuk-mabukan. Ya.